Selamat datang kembali di DeepMind ID, kanal yang mengupas ide-ide mendalam dari berbagai sisi kehidupan. Hari ini, kita akan membahas salah satu pemikir terbesar Indonesia yang sering kali terlupakan, yaitu Tan Malaka, dan gagasannya tentang Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Pemikiran ini muncul di tengah masa penjajahan, di mana akses terhadap pendidikan dan literasi sangat terbatas. Namun, Tan Malaka sudah menawarkan jalan keluar bagi bangsa kita untuk melepaskan diri dari pola pikir mistis yang menghambat kemajuan. Di video ini, kita akan menjelajahi 1. Bagaimana Madilog lahir sebagai jawaban terhadap pola pikir mistis masyarakat. 2. Mengapa gagasan ini tidak tersebar luas pada zamannya. 3. Relevansi pola pikir rasional di masa kini, termasuk contoh-contoh konkret tentang bagaimana pola pikir mistis masih mendominasi beberapa aspek kehidupan kita. Mari kita mulai. Konteks sejarah dan lahirnya Madilog. Kita mulai dari tahun 1943. Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Pendidikan hanyalah privilege untuk segelintir orang. Sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi yang jauh dari literasi. Di tengah situasi ini, Tan Malaka menulis Madilog, sebuah buku yang dirancang untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia dari yang mistis menjadi rasional. Ia ingin masyarakat kita bisa berpikir ilmiah, berdialektika, dan menggunakan logika materialisme untuk memahami dunia. Namun, gagasan Tan Malaka tidak tersebar luas. Alasannya sederhana tetapi tragis, akses pendidikan sangat terbatas. Penjajahan tidak hanya merampas kekayaan alam, tetapi juga menciptakan keterbatasan dalam penyebaran ide-ide progresif. Buku seperti Madilog hanya dapat diakses oleh sebagian kecil elit intelektual. Mayoritas masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendalami pemikiran ini. Pola pikir mistis dan contoh kasus. Di sisi lain, Tan Malaka mengamati bahwa banyak keputusan dalam masyarakat saat itu, dan bahkan hingga hari ini, masih didasarkan pada pola pikir mistis, bukan logika atau rasionalitas. Sebagai contoh, dalam menghadapi masalah sehari-hari, banyak orang lebih percaya kepada dukun atau paranormal daripada mencari solusi rasional. Misalnya, Sabtu. Ketika ada anak sakit, alih-alih dibawa ke dokter, seringkali orang tua memilih untuk mengusir penyebab penyakit yang dianggap berasal dari makhluk halus. 2. Dalam urusan bisnis, beberapa orang bahkan percaya bahwa keberhasilan usaha tergantung pada ritual tertentu atau jimat keberuntungan. 3. Dalam pengambilan keputusan besar, seperti memilih pemimpin, masih ada masyarakat yang mendasarkan pilihannya pada ramalan, bukan pada kapasitas atau rekam jejak kandidat tersebut. Hal-hal seperti ini menjadi contoh bagaimana pola pikir mistis masih sering mengalahkan logika dan rasionalitas. Dampak pola pikir mistis pada kemajuan bangsa. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pola pikir mistis ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga memberikan dampak yang besar pada perkembangan bangsa secara keseluruhan. Misalnya, pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Ada kebijakan yang seharusnya berbasis data dan riset ilmiah, tetapi malah terganggu oleh kepercayaan terhadap hal-hal yang irasional. Contohnya, dalam pembangunan infrastruktur, ada kasus di mana proyek dihentikan sementara hanya karena dianggap melanggar aturan mistis tertentu, seperti lokasi proyek yang dipercaya dihuni makhluk halus. 2. Pendidikan yang tidak progresif. Di banyak tempat, pola pikir mistis juga menghambat perkembangan pendidikan. Contohnya, ketika terjadi kegagalan belajar atau siswa sulit memahami pelajaran, sebagian orang masih menyalahkan pengaruh buruk dari luar atau hal-hal supranatural daripada mengidentifikasi kekurangan metode pengajaran atau kualitas pendidikan itu sendiri. 3. Ekonomi dan kesejahteraan. Kepercayaan pada cara-cara instan yang tidak logis seringkali merugikan ekonomi. Sebagai contoh, banyak orang yang terjebak dalam skema cepat kaya atau ritual mistik untuk menarik kekayaan, alih-alih membangun usaha yang berbasis perencanaan dan kerja keras. Pola pikir seperti ini, jika terus dipertahankan, akan membuat bangsa kita sulit bersaing di era modern, di mana negara-negara lain sudah jauh lebih maju dengan pola pikir berbasis data dan sains. Relevansi pemikiran Tan Malaka hari ini. Sekarang mari kita kembali ke Tan Malaka. Apa yang ditawarkan oleh Madilog bukan sekadar cara berpikir, tetapi sebuah fondasi untuk membangun peradaban. Ia percaya bahwa jika masyarakat dapat menggunakan logika materialisme, memahami dialektika, dan menjauhkan diri dari kepercayaan mistis yang tidak masuk akal, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Pemikiran ini masih relevan hingga saat ini. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, Madilog bisa menjadi dasar dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang cara berpikir kritis dan ilmiah, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau tahayul. 2. Dalam dunia teknologi, logika dan rasionalitas adalah dasar dari inovasi teknologi.
Tanpa pola pikir yang berbasis sains, sulit bagi kita untuk menciptakan teknologi yang benar-benar dapat membantu kehidupan sehari-hari. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran rasional membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak, mulai dari mengelola keuangan hingga membangun hubungan sosial yang sehat. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Merubah pola pikir masyarakat bukanlah hal yang mudah. Hal ini membutuhkan pendidikan yang merata. Semua lapisan masyarakat harus memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu mendorong masyarakat untuk berpikir secara logis dan rasional. Peran media dan komunitas intelektual dapat menjadi katalis untuk menyebarkan gagasan rasional kepada masyarakat luas. Meski begitu, harapan selalu ada. Dengan memahami warisan pemikiran Tan Malaka, kita bisa mulai membangun kembali fondasi pola pikir masyarakat yang lebih rasional dan progresif. Sebagai penutup, mari kita renungkan apa yang sebenarnya menghambat kemajuan kita. Apakah karena keterbatasan sumber daya, ataukah karena pola pikir kita yang masih terbelenggu oleh hal-hal mistis? Tan Malaka melalui Madilog mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari belenggu itu dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton Deep Mind ID, tempat kita menggali ide-ide yang mendalam dan menggugah pikiran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.